Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Ipani Putra. Saya merupakan seorang mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 2023 Gelombang 2 Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Literasi Dasar di Sekolah Dasar, saya akan membuat sebuah tugas pada topik 5, Alur Merdeka bagian aksi nyata. Tugas yang akan saya buat pada kesempatan kali ini mengenai dengan digital storytelling atau sebuah narasi literasi. Baiklah teman-teman, berbicara tentang story digital telling ini mungkin tidak lepas dari kaitannya tentang literasi. Bagaimana kita menceritakan pengalaman-pengalaman literasi yang telah dilakukan. Jadi di sini digital storytelling ini merupakan sebuah produksi media digital yang berdurasi pendek yang dinilai mampu memfasilitasi seseorang untuk berkarya, membuat dan berbagi dan menceritakan pengalamannya secara digital atau secara online melalui media-media sekarang. Baiklah, untuk selanjutnya terkait dengan pengalaman-pengalaman yang akan saya ceritakan di sini terkait bagaimana pengalaman proses belajar literasi yang pernah saya rasakan, yang pernah saya alami selama ini. Kemudian bagaimana harapan yang ingin saya inginkan, kemudian bagaimana kontribusi di dunia pembudayaan literasi. Nah, itulah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, saatnya tiba di kegiatan inti terkait dengan pengalaman-pengalaman literasi yang saya lakukan dari dini hingga sekarang. Bagaimana storytelling saya terkait dengan kegiatan literasi, dan saya akan menarasikan dimulai dengan pengalaman yang menyenangkan. Nah, pengalaman yang menyenangkan bagi saya dalam proses belajar literasi itu terletak pada kegiatan menulis dan membaca. Sejak SD, saya sangat menyukai kegiatan menulis. Bagi saya, menulis merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan dan sering saya lakukan, sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi saya dan budaya pribadi. Saya seringkali belajar menulis dari tulisan yang saya temukan di buku bacaan, buku pelajaran, dan bahan bacaan lainnya. Nah, melalui hal tersebut timbul kegiatan yang menyenangkan selanjutnya, yakni kegiatan membaca. Dari kegiatan menulis yang sering saya lakukan, menimbulkan suatu kebiasaan membaca, karena dengan sering kali membaca kembali tulisan yang sudah dituliskan, timbullah sebuah budaya yang baru, yakni budaya membaca. Seiring berjalannya waktu, kegiatan menulis dan membaca menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan, menjadi suatu kegiatan yang saling keterkaitan yang membuat rasa senang saya lebih meningkat. Sejak SD, saya sering kali membaca seperti membaca buku, dongeng, majalah, dan informasi lainnya. Nah, untuk selanjutnya, kegiatan membaca dan menulis seringkali saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Bukan hanya di sekolah, bukan hanya di rumah, dalam kehidupan saya sehari-hari, baik di lingkungan manapun, bekerja sama dengan teman-teman, seringkali saya lakukan. Kemudian, ketika saya memasuki masa remaja, yakni pada saat SMP dan SMA, saya masih menyukai kedua kegiatan tersebut. Karena bagi saya, hal tersebut sudah menjadi darah daging dan menjadi bagian dari prinsip keberadian dan menjadi modal saya dan bahan saya untuk bersaing di era globalisasi dan mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang baru dan teraktual. Pada masa remaja, saya beralih dari menyukai membaca dongeng menjadi kebiasaan membaca buku-buku cerita rakyat
Saya sangat menyukai cerita-cerita rakyat yang terjadi di Indonesia ini. Kemudian membaca sejarah-sejarah perjuangan. Karena melalui hal tersebut, saya dapat meningkatkan wawasan, pemahaman, pengetahuan saya tentang bagaimana sih yang terjadi di masa lalu, sehingga kenapa suatu hal dapat terjadi dan berdampak di masa sekarang. Selain itu, saya juga sering kali membaca poster, novel, buku motivasi, potes digital dari media sosial, dan buku pelajaran. Selain itu, kegiatan menulis juga masih sering saya lakukan dari bahan bacaan yang saya temukan, dari referensi dan lain-lainnya. Sehingga dari zaman SMP hingga SMA, saya selalu dipercaya untuk menjadi sekretaris kelas karena dinilai tulisan saya selalu bagus. Setelah memasuki dunia perkuliahan, kegiatan menulis dan baca masih terus menjadi bagian dari hidup saya. Masih terus saya budidayakan karena sudah menjadi kebiasaan bagi saya melakukan hal tersebut. Terlebih dari dalam kegiatan menulis, seperti menulis karya ilmiah, buku, dan menulis diary, menjadi suatu kegiatan menulis yang teraktual bagi saya, sehingga meningkatkan tingkat kesukaan saya dalam menulis, serta membaca kata-kata motivasi yang dapat mendorong saya untuk tetap termotivasi, untuk tetap bangkit dalam segala hal yang saya rasakan. Di sisi lain, kegiatan membaca saya budidayakan dengan sering membaca buku di kosan pada waktu masa perkuliahan, membaca jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Pada masa kuliah, selain saya menyukai kegiatan tersebut, saya juga terlibat dalam menerapkan kegiatan literasi. Saya bukan hanya menyukai, saya juga ingin menerapkan di sekolah dasar, seperti pada saat mengikuti program kampus mengajar angkatan 2 pada waktu itu. Program literasi yang saya terapkan ingin berdampak untuk meningkatkan minat mereka untuk meningkatkan literasi yang ada pada dalam dirinya, seperti dengan pembiasaan membaca selama 15 menit, kemudian membuat pojok baca untuk meningkatkan minat baca mereka terhadap bacaan di dalam kelas, poster, serta mengembangkan aktivitas perpustakaan, karena perpustakaan ini adalah bahan bacaan yang modal besar dalam suatu lingkungan sekolah. Setelah selesai kuliah, kegiatan tersebut saya kembangkan melalui mata kuliah tentang literasi dasar di sekolah dasar melalui perkuliahan yang saya lanjutkan, yakni PPG Pradjabatan Angkatan 2 pada tahun 2023. Disinilah saya mengembangkan bagaimana saya harus menerapkan dan mengimplementasikan keinginan, kesukaan, dan teori-teori yang saya dapatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, dan lingkungan yang literat, yang kaya akan literasi. Melalui tersebut, selain dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri, melalui pembiasaan yang dilakukan sejak dini, juga dapat berdampak bagi orang lain dan bagi terkhusus pada peserta didik yang ada di sekolah-sekolah. Baiklah teman-teman, setelah kita bercerita tentang bagaimana pengalaman literasi saya dari sejak dini, sejak SD hingga sekarang, kita akan tiba pada saatnya bagaimana harapan dan kontribusi saya dalam pembudayaan literasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana pembudayaan literasi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, harapan dan kontribusi yang akan saya lakukan itu menerapkan kemampuan yang saya peroleh dalam ruang lingkup masyarakat. Nah, maksudnya di sini, apa yang saya dapatkan selama mempelajari teori-teori literasi, penjelasan ilmu-ilmu tentang literasi, saya akan implementasikan dalam ruang lingkup masyarakat, khususnya dekat tempat tinggal saya. Kemudian, selain itu, untuk melengkapi referensi buku bacaan yang ada di masyarakat, dengan pertama itu membangun budaya literasi seperti mendirikan pondok atau taman baca masyarakat. Untuk melengkapi semuanya itu, saya akan membuat sebuah open donasi buku bagi masyarakat untuk melengkapi buku-buku bacaan yang terdapat di taman baca masyarakat itu ataupun pondok. Kemudian setelah membangun budaya literasi dengan mendirikan pondok, membuat donasi, kemudian saya ingin membuat sebuah regulasi.
kemudian membuat aturan kunjungan wajib bagi masyarakat. Kunjungan wajib itu yang gimana? Berarti di sini saya akan membuat kunjungan wajib bagi para RT untuk berkunjung ke taman masyarakat. Taman baca masyarakat ini. Setelah berkunjung, bagi setiap masyarakat atau setiap warga yang telah menyelesaikan satu buku akan diberi penghargaan. Oleh karena itu, melalui cara tersebut dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka untuk membaca, karena diberikan sebuah reward dan penghargaan. Kemudian di samping itu, saya akan juga mengadakan kegiatan belajar membaca. Selain di lingkungan masyarakat yang sering kita ketahui, jarang adanya pengadaan kegiatan belajar membaca, karena mayoritas orang-orang zaman dahulu banyak yang tamatan SD dan SMP, mungkin jarang mengulang-ulang kajian dulu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan literasi di lingkungan masyarakat, saya ingin mengadakan sebuah kegiatan atau program atau sebuah pelatihan tentang belajar membaca. Yang terpenting di sini, saya ingin menjadi sebuah mentor literasi pada kegiatan-kegiatan literasi di masyarakat dan ingin menulis artikel sebagai bahan informasi dan sebagai media informasi untuk menyampaikan bagaimana pentingnya literasi itu dalam kehidupan mereka. Selanjutnya terkait dengan harapan dan kontribusi di lingkungan masyarakat, di sini kita akan membahas bagaimana pembudayaan literasi di sekolah dan di rumah. Nah, yang pertama itu hal yang akan saya lakukan atau kontribusi dan harapan yang saya lakukan, tentu ingin menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membaca. Di sini maksudnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, tentu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi peserta didik, sehingga minat mereka untuk membaca itu lebih tinggi, ketertarikan mereka juga pun lebih meningkat. Kemudian memanfaatkan teknologi dan mengintegrasikan untuk meningkatkan budaya-budaya literasi yang berbasis digital. Seperti pada saat ini, apapun banyak cara untuk melakukan meningkatkan literasi dengan melalui media-media pembelajaran yang berbasis dengan teknologi, melalui aplikasi, link literasi, dan platform lainnya. Kemudian yang terlebih penting ketika saya terjun ke lapangan nantinya, saya ingin membuat sebuah pojok baca di setiap kelasnya yang menginspirasi dan memotivasi peserta didik. Kemudian ingin menjadi role model yang baik, memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Menceritakan bahwa saya pernah mengalami hal tersebut, menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman saya bahwa dengan mempelajari literasi ini akan berdampak positif bagi mereka. Kemudian membuat mading kreatif setiap kelas. Karena bagi saya membuat mading kreatif setiap kelas ini sangat bermanfaat untuk menyajikan hasil karya peserta didik. Kemudian siswa kelas lainnya dapat melihat hasil mereka dan meningkatkan bagaimana literasi dan melihat sejauh mana kelebihan dan kekurangan literasi yang telah mereka kembangkan. Nah, kemudian yang terakhir itu apa? Pementasan minat dan bakat. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SD PPL saya itu, tepatnya di SD Islam Al-Falah 1 Kota Jambi. Nah, di sini terdapat pementasan minat dan bakat untuk melatih keberanian peserta didik, untuk melatih mental peserta didik, untuk melatih jiwa kompetisi peserta didik, untuk berani tampil ke depan untuk menampilkan hasil kerja literasinya selama 1 bulan. Ini selalu dilaksanakan dalam 1 kali dalam 1 minat dan bakat apapun, selalu ditampilkan 1 kali dalam 1 bulan. Oke teman-teman, setelah bercerita tentang bagaimana harapan dan kontribusi saya terhadap pembudayaan literasi, di sini terdapat dokumentasi yang sering yang dilakukan bagaimana pembudayaan literasi di SD Islam Al-Falah 1 Kota Jambi. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi yang dapat saya sisipkan di sini. Semoga ini dapat menjadi bahan referensi bagi kita semuanya, bagi para penonton dan bagi para pembaca. Semoga dengan hal ini dapat menumbuhkan ide-ide baru untuk mengimplementasikan literasi-literasi yang teraktual dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih semuanya telah menyimak
video storytelling terkait dengan atau narasi literasi yang saya alami dari sejak SD hingga sekarang. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Saya selaku seorang pendidik ingin sekali mengajak teman-teman semuanya untuk berperan dalam meningkatkan tingkat literasi Indonesia. Saya Aldian Ipani Putra sebagai seorang pendidik mengucapkan salam literasi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.